Bu Eka Chandra Oktaviani dari MTSN 6 Sumedang, Jawa Barat. Bu Eka, Bu Eka apakah Bu Eka sudah siap juga? Insya Allah Ibu. Siap. Oke, Bu Eka. Baik, Bu Eka. Halo, Bu Jawa Barat. Bagaimana kabarnya ini? Baik Ibu. Hujan atau terang benderang? Tadi sore sudah hujan, jadi Oh, sudah sekarang hujan. ya. Oke, Bu Eka akan sharing praktik baiknya ini ya, ruang BK membangun relasi dan menumbuhkan potensi. Wah, guru BK ya Bu Eka ya. Iya, Ibu. Betul. Oke, Bu Eka, untuk selanjutnya kami persilahkan. Silahkan. Saya izin share. Silahkan Bu Eka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu karena tadi ada Pak Bukik dan Pak Rizky. Beliau-beliau ini sangat memotivasi saya lewat karya-karyanya dan kontennya. Juga saya berterima kasih banyak kepada surat kabar cerita guru ini, terutama Pak Lukman, Bu Lulu, dan seluruh tim, juga para narasumber, Bu Rahma dan Bu Nurbaiti, teman saya juga, senior saya juga di IBK, dan seluruh Bapak Ibu guru hebat yang ada di dalam Zoom malam hari ini. Untuk memulai saat ini, izinkan saya memulai dengan pertanyaan Bapak Ibu. Jika ruangan BK berada di ruangan yang nyempil, tersembunyi, dan hanya muat dalam satu meja disekat oleh lemari perpustakaan, apakah itu akan membuat bimbingan dan konseling berfungsi? Saya akan memperlihatkan, ini adalah ruangan saya. Ruangan kecil di belakang perpustakaan. Ini mungkin tidak terlihat megah, tapi ini menjadi saksi tumbuhnya keberanian, pemulihan, dan harapan bagi murid-murid. Nah, bagaimana kalau misalkan sekolah sama sekali tidak punya ruangan BK, Bapak Ibu? Saya, Eka Chandra Oktaviani, adalah seorang guru bimbingan dan konseling yang berada di madrasah daerah transisi, daerah Kabupaten Sumedang. Ada yang dari Sumedang mungkin. Nah, di madrasah kami itu ada di wilayah perbukitan, tidak kota, tidak juga terlalu kampung karena sudah masuk ke arus modernisasi. Nah, di sana saya mencoba mendampingi murid-murid saya untuk menghadirkan makna dari sebuah ruangan. Dari ruangan yang jauh dari ideal, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ruangan sekecil itu bisa berdampak besar untuk anak-anak. Apalagi ketika saya datang ke sana, banyak sekali tantangan untuk bimbingan konseling tersendiri. Salah satu tantangannya adalah ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu stigma negatif terhadap ruang BK dari guru dan murid. Murid-murid menganggap kalau ruangan BK itu adalah tempat yang paling horor. Apalagi tadi ya, tempat saya udah nyempil di belakang. Nah, mereka menganggap kalau ruangan BK itu adalah ruangan eksekusi. Dan mohon maaf, ada beberapa guru juga yang masih menganggap kalau ruang BK itu adalah ruang pembuangan masalah, di mana ketika ada anak yang tidur di kelas, mereka disuruh ke ruang BK. Ketika ada anak yang terlambat datang, ruang BK. Ataupun misalkan hal sekecil itu, tidak memakai sepatu sesuai aturan, rambut panjang, langsung dimasukkan ke dalam ruang BK. Ya, banyak sekali orang yang bilang ruang BK itu ruang pengadilan. Nah, dari situ, dari stigma negatif itu, murid-murid tuh sudah enggan datang ke ruang BK karena takut dinilai negatif. Selanjutnya ada perbedaan gaya belajar dan ekspresi murid yang memang belum terakomodasi dalam layanan BK. Rata-rata di sana, gaya belajar mereka itu didominasi oleh gaya belajar visual dan kinestetik. Jadi mereka itu kurang fokus kalau misalkan harus mendengarkan begitu lama ataupun misalkan mengungkapkan
dengan lisan ataupun verbal. Belum lagi ketika mereka itu ada perbedaan tadi ya karena modernisasi, jadi mereka ada yang punya gadget atau misalkan bisa mengakses internet, ada yang juga enggak. Sehingga beberapa murid itu masih ada yang malu atau takut atau salah mengungkapkan perasaannya. Dan yang terakhir tentunya minimnya sarana dan keterbatasan ruangan seperti yang misalkan kalau ada Bapak Ibu guru BK di sini yang kita tahu Abkin tahun 2007 ruangan BK yang ideal itu minimal 9 meter persegi yang mudah diakses, tidak terlalu terbuka dan ada asas kerahasiaannya. Nah, kalau menyatu seperti itu bagaimana asas kerahasiaan atau prinsip kerahasiaan ini bisa terjaga? Nah, apa yang harus dilakukan? Sementara dalam bimbingan dan konseling ini harus ada 4 layanan yang harus diberikan kepada siswa. Ya, bisa jadi bocor ya. Nah, 4 layanan ini kan ada layanan pribadi, layanan sosial, dan layanan belajar juga karir. Seperti yang tadi Pak Bukik bilang, perubahan itu kan dari iklim ya. Meskipun kadang-kadang perubahan itu Bapak Ibu selalu datang dengan 2 pilihan. Yang satu biasanya ditolak tanpa alasan dan yang kedua diterima dengan harapan. Nah, di sini hidup kita pasti akan berjalan sesuai pilihan dan saya memilih harapan-harapan itu. Dan yang saya lakukan, Bapak Ibu, pertama, itu inovasi yang saya lakukan di BK sendiri, di MTS 6 Sumedang. Yang pertama, membangun ruang inklusif yang aman. Karena saya tidak bisa memulai dari fasilitas, tapi saya menumbuhkan rasa memiliki terhadap ruangan itu. Jadi murid-murid saya ajak untuk membuat kesepakatan bersama bahwa ruang BK ini adalah ruang milik kita bersama. Bukan ruang guru BK, tapi ruang untuk mereka. Jadi secara kolaboratif kita membuat kesepakatan bersama bagaimana cara kita saling menjaga, saling mendukung, dan saling menghargai privasi. Apalagi tadi ya, bersatu dengan ruangan perpustakaan, takutnya bocor dan lain-lain. Nah, yang kedua, saya juga membuka ruang hybrid, di mana kita memulai, dengan ruangan fisik yang ada di sekolah dan ruangan virtual, yaitu dengan media sosial dan grup WhatsApp untuk memudahkan siswa-siswa yang masih takut untuk berada ke ruang BK, tapi tetap bisa menerima layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, konseling berbasis kepemimpinan murid, di mana murid-murid berperan aktif untuk menjaga suasana suportif. Biasanya di sini ada di konseling kelompok atau biasa kita sebut dengan peer counseling. Dan yang keempat, ada sesi jeda sejenak atau refleksi dan restitusi atau muhasabah kalau tadi Bu Rahma juga sudah menyampaikan. Jadi untuk murid yang bermasalah, saya tidak langsung menegur, tapi kita melakukan sesi jeda sejenak. Misalnya ada murid yang terlambat gara-gara main game, alih-alih saya marahi kan. Kalau marahi bagaimana mereka bisa mau terbuka kepada saya guru BK, apalagi guru BK dianggap tadi polisi sekolah dan sebagainya. Tapi kita tanya, menurutmu bagaimana kalau misalkan kamu terus terlambat? Apa konsekuensinya? Apa yang kalian akan dapatkan jika itu akan terus terjadi? Jadi dia sendiri yang harus melakukan atau menyusun solusi-solusi untuk masalah yang dihadapi. Karena yang paling efektif itu bukan sanksi Bapak Ibu Guru, tapi kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah Bapak Kepala Madrasah kami itu mendukung sekali program parenting kelas untuk orang tua. Karena sebanyak 48% murid kami itu merupakan anak-anak yang broken home, di mana dengan berbagai latar belakang. Dan saya percaya bahwa sesuatu yang baik itu berawal dari rumah. Saya selalu bilang itu kepada orang tua di sekolah kami. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau guru itu dalam kita bikin kopi nih ya, guru itu adalah gula. Kopi itu adalah orang tua. Jadi kopi itu sebagai pondasi.
orang tua itu adalah pondasi awal dari pembentukan pendidikan dan karakter. Guru itu pemanis dan penyempurna, sehingga kita bisa memberikan rasa, yaitu sikap, perilaku, pendidikan dari murid-murid kita. Nah, beberapa kali saya sudah melakukan sesi parenting dan yang paling berkesan untuk anak-anak dan orang tua itu ada parenting menjadi orang tua asih di era digital. Orang tua asih di sini itu adil, sayang, istiqomah, dan harmonis. Nah, di sini juga saya menerapkan uh, art therapy atau writing ekspresif. Jadi orang tua saya minta untuk membuat surat cinta untuk anak-anaknya dan surat itu langsung dibagikan kepada murid-murid dan ya, saya baru tahu di sini kekuatan komunikasi yang sederhana tapi menyembuhkan ternyata untuk murid-murid saya di sekolah. Dan yang keenam adalah layanan diferensiasi multimodality. Inilah kenapa Bapak Ibu guru, baik BK atau pembelajaran, harus punya sikap resiliensi plus POMO dalam berinovasi dan kreatif untuk menghadirkan beragam aktivitas yang berdiferensiasi di kelasnya. Di sini saya membuat layanan zona ekspresi, yaitu membuat Google Form misalkan untuk curhat lewat online atau forum diskusi dan sekedar jurnal harian. Dan saya juga menghadirkan art therapy, board game, refleksi tulisan yang memang kita sesuaikan dengan gaya pembelajaran dan kenyamanan mereka. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah kolaborasi dengan guru dan stakeholder terkait. Hal ini untuk menjembatani minat, bakat, serta potensi yang ada di dalam murid-murid kita untuk kita salurkan pada kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan pembelajaran. Dan kembali ke pertanyaan saya di awal, apakah ruangan BK yang kecil dan tersembunyi tadi itu kehilangan fungsinya? Jawabannya tergantung siapa yang menghidupinya. Karena BK bukan tentang ruangannya, tapi tentang ruangan yang kita hadirkan dalam hati murid-murid kita. Jadi dari ruangan kecil, tapi dampaknya bisa luas. Karena di dalamnya ada kepercayaan, Bapak Ibu, penerimaan, dan kehangatan. Dan itu tidak bisa dibeli oleh ukuran ruangan. Selanjutnya, kesimpulannya. Oh, sorry. Dampak yang terjadi, Alhamdulillah selama 3 sampai 6 bulan itu ada peningkatan yang signifikan terhadap kunjungan ke ruang BK dan murid-murid juga bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Mereka sudah mulai aktif dari sesi reflektif ya, curhat digital ataupun e-counseling. Guru-guru juga sekarang sudah melihat BK itu sebagai mitra strategis, bukan ruang hukuman. Dan yang terakhir, orang tua di sini bisa kita lihat terlibat juga komunikatif setelah mengikuti acara parenting class. Selanjutnya, ruang BK bukan sekedar ruangan untuk menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu, tapi ruangan untuk bertumbuh bersama. Pendekatan yang inklusif, kreatif, dan kolaboratif itu mampu mengikis stigma dan membangun kepercayaan murid. Praktik ini menunjukkan bahwa ruangan BK dapat menjadi pusat well-being murid dengan memanusiakan hubungan. Dan praktik baik itu bukan milik segelintir orang, tapi milik setiap guru yang percaya bahwa perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu guru hebat adalah salah satunya. Dan BK bukan tentang megahnya ruangan, tetapi hadirnya hati yang ingin mendengarkan dan menemani proses untuk bertumbuhnya murid-murid kita. Terima kasih, saya Eka Chandra Oktaviani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Eka. Wah, ini yang tadi apa langsung set di pikiran itu guru itu memberi rasa gitu ya. Guru itu memang memberi rasa. Luar biasa untuk cerita lengkapnya
Bapak Ibu bisa nanti baca di SKGB yang ke-47. Begitu ya, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu. Kita akan buka sesi pertanyaan setelah sharing dari Bu Nurbaiti Kumala. Oke, terima kasih Bu Eka. Oke, Bu Nurbaiti Kumala, apakah sudah siap?